Pertanyaannya saya sebenarnya ada dua. Pertama mengenai kebangsaan, ikatan santri dengan bangsa. Indonesia akhir-akhir ini sudah dimasuki oleh ideologi-ideologi yang tidak sepaham dengan yang kita pahami, seperti ideologi liberalisme, bahkan ekstrim dan juga ideologi terorisme. Langkah kita yang hanya sehari-harinya pegang kitab kuning dan juga bolpen hitek, apa langkah kita untuk terus membendung paham-paham radikalisme, untuk terus membendung, mengurangi angka-angka dan juga nilai terorisme di Indonesia ini? Tentu saya itu sungguh tidak tega ada pengeboman di mana-mana, orang-orang tidak berdosa. Langkah kita itu hanya memaknai kitab saja atau bagaimana? Apa langkah kita untuk mengurangi dan juga membendung NKRI ini? Seperti itu, Pak. Yang kedua, langsung saja, Pak. Gemetar. Yang kedua, apa saran Bapak ketika kami itu dalam belajar itu tentunya tidak memiliki semangat terus, tentu ada daya semangat kami itu terkadang jatuh, Pak. Motivasi Bapak itu untuk semangat kita itu terus maju dan maju itu apa? Mungkin itu. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran. Thank you very much, Haji Abdul Aziz. Yang pertama tentang radikalisme atau terorisme. Islam itu, ingat ya, Islam itu adalah agama yang di dalamnya itu ada keadilan dan keseimbangan. Baca surah Ar-Rahman. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatlu fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Baru kemudian wal arda wada'aha lil anam. Jadi dalam ayat ini disebutkan keseimbangan itu bahkan sebelum disebutkan bumi ini. Jadi itu prinsip. Apa artinya? Tidak boleh berlebih-lebihan. Yang disebut tadi terorisme itu berlebih-lebihan, satu sisi radikalisme ekstrim. Yang disebut liberalisme juga berlebih-lebihan. Ingat, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, umat pertengahan. Nah, umat pertengahan itu artinya apa? Ya umat yang seperti diajarkan oleh guru-guru kita. Kita hidup dengan baik satu sama lain. Agama dengan adat budaya yang baik ini kita hidup bersama. Kita tumbuhkan bersama. Pemahaman Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita pelajari di kitab-kitab, itulah fondasi dari membendung. Ya, jadi kalau Haji Abdul Aziz tadi mengatakan, ini bagaimana kita baca kitab kuning saja, bagaimana kita membendung? Justru ya, dengan memahami tuntunan-tuntunan yang ada, itu pada saatnya ketika kita keluar ke masyarakat, kita bisa mensyiarkan nilai-nilai wasatiyah itu. Nilai-nilai keseimbangan itu. Kan doa sapu jagat kita bunyinya apa, Haji Abdul Aziz? Masya Allah, itu doa sapu jagat. Dunia baik, akhirat baik. Kalau terorisme, dunia baik. Terorisme itu dunia baik enggak? Hancur. Jadi segala sesuatu yang melebihi dari batasnya, kita kembalikan kepada batasnya. Jangankan dalam urusan dunia, bahkan dalam ibadah pun. Rasulullah SAW mengatakan, "Faman rogiba an sunnati falaysa minni." Kan tahu sejarahnya ya, hadis itu. Ada sahabat 3 orang, yang satu mengatakan, "Saya akan puasa terus, nggak akan buka-buka, setiap hari puasa." Yang satu mengatakan, "Saya akan tahajud terus, nggak ada tidur." Yang satu lagi mengatakan, "Saya akan tinggalkan istri saya, bikin habis waktu saya." Begitu Rasul tahu, apa katanya? Siapa orang paling bertakwa di atas bumi ini? Semua sahabat yang 3 itu mengatakan, "Engkau ya Rasulullah. Lihat cara saya. Malam saya tidur, tahajud tidur. Saya tidak pernah puasa terus-terusan. Hari ini puasa, besok tidak. Dan saya tidak pernah meninggalkan istri saya. Faman rogiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang menyelisihi sunnahku, dia tidak termasuk kelompokku.
Termasuk itu terorisme, liberalisme itu keluar dari sunnah Rasul. Tidak pertengahan, ekstrim. Nah, anak-anakku yang kita di sini belajar tentang keseimbangan, diajarkan oleh para guru kita, baca kitab-kitab, itu bekal terbaik untuk menghadapi paham-paham yang radikal itu. Syaratnya satu, suarakan. Jadi tidak pada tempatnya sekarang kalau istilah kita diajarkan tawadhu. Bukan termasuk tawadhu kalau kita melihat sesuatu yang tidak baik yang bisa kita rubah dan kita diam. Bukan. Jelaskan. Jangan gara-gara tawadhu terus kita biarkan orang yang tidak berilmu bicara tentang Islam, rusak akhirnya Islam. Saatnya para santri, para alumni, semua yang berprestasi yang ada di pondok, pada saatnya keluar, sampaikan kepada umat apa yang merupakan tuntunan-tuntunan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, kendor. Ya, semua kendor. Semua bisa kendor. Apa kata Rasul? Likulli syai'in syiratun wa fatrah. Segala sesuatu itu ada kencangnya, ada lemesnya. Coba kalau Haji Abdul Aziz kencang terus, gimana coba? Gak bisa, bahaya. Ya. Penilaiannya yang lain. Iya, ini kemana pikirannya anak santri? Tapi tidak apa-apa, tidak apa-apa. Itu artinya normal. Ya, normal. Coba bayangkan. Jadi hikmah Allah. Ya, segala sesuatu, baik fisik kita, baik hanya sifatnya fisik, pemikiran, semangat, itu ada likulli syai'in syiratun wa fatrah. Ada kencangnya, ada kendornya. Maka barang siapa yang kendor dalam satu kebaikan, ya, hendaklah dia arahkan dirinya pada sesuatu yang lain, yang baik. Contoh, mutolaah capek gitu, jangan dipaksa, tutup. Begitu tutup, temuin teman. Kemudian apa? Olahraga misalnya, boleh. Atau kalau misalnya ngantuk, apa lawan ngantuk? Apa obat ngantuk? Tidur. Jadi kalau ngantuk tidur, ya, itu sudah sunatullah. Bahkan Rasul pernah marah kepada orang yang mengganggu orang yang sedang tidur. Tapi juga bukan berarti thalibul ilm abun naum. Berarti mabniun ala sukun itu. Jangan. Maksudnya kalau sudah wajar kita lelah capek tidur nak, jangan dipaksa. Kata Rasul, inna li'ainika 'alaika haqqo. Mata ini punya hak. Capek dia terbuka, dia punya hak. Haknya apa? Pejem, tidur. Bahkan untuk supaya mudah kita bisa tidur, wa ja'alnal laila libasa. Malam itu digelapkan supaya bisa tidur. Coba kalau siang hari matahari terus, mungkin tidak bisa tidur kita. Apalagi di Madura yang panas. Tapi banyak berkah. Nah, jadi tidak usah dianggap sebagai kesulitan yang namanya kendor itu. Begitu kendor terhadap sesuatu, alihkan kepada sesuatu yang tidak haram, sesuatu yang mubah. Boleh olahraga, main bola, kan tidak setiap hari kita harus belajar baca kitab. Bahkan al-muhadatsah, bicara dengan teman, berdiskusi, itu juga bagian dari belajar. Jadi seimbang semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Pak Abdul Aziz ya. Kencang ada tempatnya, kendor ada tempatnya. Tidak usah merasa susah. Semuanya tempatkan pada tempatnya. Yang paling penting, ketika kita kendor dalam kebaikan, jangan kemudian kebosanan pada sesuatu yang baik itu mendorong kita melakukan sesuatu yang tidak baik. Capek baca kitab, akhirnya lihat teman lagi baca kitab, telinga jangan. Nggak boleh. Ya, jadi arahkan untuk supaya tumbuh semangat baru itu, yaitu kepada sesuatu yang lain yang mubah paling tidak, yang boleh. Wallahu a'lam bishawab.